Orderan dadakan, lembur sampai malam, sudah biasa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semua. Ini nih udah jam 4 sore, dan pas kita keluar buka pintu, pas banget juga ada kurir yang datang bawa paket kita. Jadi sebelum kita pergi, unboxing paket dulu deh. Coba tebak, aku tuh beli apa? Pokoknya ini barang penting banget di saat suasana gelap. Gelempang. Buset deh, buka paket sampai jatuh bangun begitu, udah kayak lagunya Christina aja. Nah, kalau tadi yang udah tebak aku beli senter bener banget ya. Ini tuh berguna banget buat si papa kalau lagi ngontrol kolam malam-malam. Ya memang karena senter yang kita punya tuh rusak, makanya kita beli lagi. Nah, untuk orderan ikan kali ini tuh ambilnya cukup deket. Jadi ini kita sementara titipin adik dulu ke tempat Uti, karena memang di rumah nggak ada temennya. Mbak kembar belum pulang sekolah. Punya anak kok dititip-titipin, ya biarin toh. Inilah manfaatnya kalau kita tinggal deket sama orang tua ataupun mertua dan saudara. Jadi ada tempat nitipin anak. Nggak sampai perjalanan 15 menit, kita udah sampai aja di tempat tujuan kita mau ambil ikan. Oke lah, kita memasuki lorong-lorong kehidupan. Dan ternyata di sini disambut sama Mbah tuh. Sehat-sehat terus ya Mbah. Dan kita juga nggak sia-siain waktu. Langsung aja menuju ke tempat tujuan di kolam ikan. Eits, kalian nggak usah gagal fokus sama tanaman-tanaman yang di atas ini ya. Bener, ini tuh tanaman anggur tapi belum ada yang mateng. Sayang kan, kita nggak bisa minta deh ke sini. Yang punya kolam ini namanya Kak Iwan. Memang dia itu orangnya dari dulu seneng sama tanaman. Nih, udah tanam anggur, terus tanam-tanam bonsai juga. Enak juga tuh kalau bapak-bapak doyan tanam menanam. Nggak kayak di rumahku. Itu bunga, kalau bukan si emak yang nyiram, pasti kering kayaknya. Nih, kalian mau aku kasih tunjuk anggur nggak? Tapi ini sayangnya belum mateng juga sih. Tapi bisa kali lah ya, dicup duluan. Nanti kalau udah mateng, kita kesini lagi, tinggal diminta deh. Emang apapun itu, yang namanya gratisan pasti jauh lebih enak. Bener nggak pemirsa? Kolam yang dipunya Kak Iwan ini juga cukup lebar nih. Tapi bentukannya beda ya sama kolam yang dipunya aku dan papa di rumah. Karena memang iya, setiap pembudidaya ikan cupang hias itu punya selera untuk kolamnya masing-masing. Dan kayaknya nggak ada standarisasi juga sih untuk ukuran kolamnya itu harus berapa kali berapa. Biasa tuh papa kalau udah nunduk-nunduk, nungging-nungging, itu artinya dia lagi milihin ikan. Dan kalau sudah di posisi seperti itu, dia tuh nggak bakalan bisa diganggu. Jangankan diajak ngobrol, orang dipanggil aja kadang-kadang nggak nyaut, nggak ngedengerin tuh suara istrinya yang sangat merdu sekali ini. Ya iya juga sih, kadang-kadang emang istrinya yang nggak tahu diri. Udah tahu dia lagi konsen untuk milihin ikan, masih juga diganggu. Kalian tahu tanaman mata lele ini nggak? Sebenarnya ini tuh tanaman bagus untuk menyeimbangkan pH air, tapi kalau kebanyakan juga bikin repot sih. Karena kita tuh jadi susah kalau mau nyemplungin pelet ikan ke kolam. Kok bisa kompakan begini sih? Ini tanpa disengaja dan tanpa direncanakan ya. Karena tadi semua ikan yang dipilihin papa udah kekumpul kan. Jadi ini mulai kita bungkus pakai plastik ukuran sekilo aja. Kan cuma deket tuh, nanti gampang di rumah tuh dibongkar terus dibungkusin atau di packing satu-satu. Nah, untuk isinya sendiri, ini plastik ukuran 1 kilo kita isi ikan sebanyak 30 butir. 30 ekor. Tapi aku udah sering juga kasih tahu kan ya, kalau cuma ikan cewek yang bisa dimasukin ke wadah barengan begini. Karena kalau ikan yang berjenis kelamin laki-laki, pasti berantem kalau ditaruh di satu wadah begini. Apalagi kalau laki-lakinya itu masih satu tipe, yaitu sama-sama buaya darat. Pasti tuh, mereka di dalam berebut gelar pria paling tampan sejagat raya. Ini nih ngomongin ikan kok jadi ngomongin buaya darat. Sudah, ini ikannya sudah terbungkus rapi semua. Sekarang mulai dimasuk-masukin ke dalam tas. Jumlahnya tadi ada sekitar 270 ekor. Oke, kita pulang dan dilanjutkan setelah maghrib ya. Ini kita bungkus ikannya di kolam. Makanya suasananya agak kelihatan gelap. Tetap masih dengan personil yang sama, yaitu barengan sama Mbak Kembar. Yang hari ini sedang berubah bentuk menjadi Mama Kembar. Lagi mana enggak, liatin mereka berdua badannya kecil-kecil
tapi pakai jilbab segede mukena. Itu tuh jilbab aku. Total kiriman ikan yang kita packing itu ada 300 ekor. Tadi dapat dari kolam Kak Iwan 270 ekor. Jadi kita tambahin deh di rumah 30 ekor lagi. Semua ikan sudah rapi dibungkus. Sekarang kita mau susun ke dalam box ya. Jangan lupa dihitung karena takut selip. Dan yang perlu diperhatikan tuh kalau lagi ada yang ngitung jangan sekali-kalinya ngajak ngobrol. Karena nanti semua hitungan yang ada di dalam otak itu bisa buyar. Sudah? Semua sudah masuk ke dalam box dengan rapi. Dan ini tuh udah malam banget. Udah jam berapa tuh? Jam 10 lewat 16 malam. Mbak kembar juga tadi udah pada pulang karena udah pada ngantuk ya. Besok sekolah takut bangunnya kesiangan. Jadi ini dilanjut sama papa aja untuk melester atau ngerapihin boxnya. Semua kegiatan selesai, tinggal istirahat. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya.